Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sepuh, bini sepuh, haji sepuh, dan seluruh kesepuhan, khususnya ketua DKM dan staf-stafnya, para hadirin semuanya. Alhamdulillah, tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin ya rabbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras sehingga kita dapat menghadiri spektakuler yaitu pengajian minggu pagi. Para bapak, para hadirin, langsung saja tanpa basa-basi juga tanpa neko-neko kita lanjutkan taklim kita, yang mana menurut schedule kita sampai pada tafsir surat Al-Baqarah ayat 129. Ada apa dengan Al-Baqarah 129? Nah, kita lihat. Jadi ceritanya begini, Pak. Gusti Allah Subhanahu wa taala itu menghikayatkan, menceritakan ya tentang doanya Nabi Ibrahim dan juga doanya Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam, yang mana keduanya adalah kedua orang ini membangun Baitul Haram, yang bangun Ka'bah. Kemudian setelah Ka'bah itu selesai dibangun, segala macam sudah beres, kemudian Nabi Ibrahim dan putranya berdoa. Dan doanya itu diceritakan kepada kita. Jadi Bapak gak usah tanya doanya bagaimana. Sabar ya, sabar. Nanti akan dibacakan di sini. Doanya begini, qala ta'ala Rabbana wab'as fihim rasulan. Artinya, wahai Tuhan kami, wab'as, bangkitkanlah secepat mungkin. Nah, ya secepat mungkin. Fihim, di dalam ahlul bait mereka. Jadi ada ahlul bait. Ini Nabi Ibrahim ngomongin tentang Nabi Ismail ke bawah, tidak bicara tentang Nabi Ishak ke bawah. Rasulan, seorang rasul. Jadi doanya di mana? Doanya itu di Mekah. Minta supaya di Mekah ini dibangkitkan seorang rasul. Minhum, dari golongan orang Mekah sendiri, orang Arab, orang Quraisy itu. Yatlu alaihim ayatika, yang mana Rasul tadi akan nanti kalau sudah dibangkitkan akan membacakan kepada mereka orang-orang Arab Quraisy ayatika, ayat-ayat kamu, yaitu berupa Al-Qur'an. Ya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan Rasul nanti itu yang akan keluar ya, akan mengajarkan Alkitab, Quran, wal hikmah, dan hadis. Wa yuzakkihim, dan akan menjernihkan mereka, menyucikan mereka dari kemusyrikan. Kan iya Pak, kan menyucikan dari kemusyrikan. Makanya terjadi misunderstanding dalam memahami ayat al-yauma akmaltu. Ya, hari itu aku sempurnakan, ya. Lah, sempurnakan itu apa? Sempurnanya ini orang ada kemusyrikan di kota Mekah lagi, hilang semua. Yang dulunya kemusyrikan hilang semua. Itu tafsir daripada, salah satu tafsir daripada al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, aku sempurnakan agama kamu karena orang Islam sudah tidak bercampur lagi dengan orang musyrik. Itu ceritanya. Innaka antal azizul hakim. Ya. Lah,
sekarang apakah pertanyaannya, apakah doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu diijabah sama Allah Ta'ala? Diijabah sama Allah Ta'ala. Lah, sekarang antara Bapak perhatikan nih. Ini supaya Bapak tidak putus asa dalam berdoa. Lah, mulai Nabi Ibrahim berdoa sampai terbangkitnya Nabi Muhammad SAW itu pirang ewu tahun, Pak. Berapa ribu tahun baru diijabahkan. Terus Nabi Ibrahim berdoa terus ujuk-ujuk besok. Terus terakhir Nabi ora, Pak. Itu ribuan tahun. Antara doa Nabi Musa yang menjadi Allahumma usdud, ya Allah hancurkan Fir'aun itu antara doa Nabi Musa dan tenggelamnya Fir'aun itu puluhan tahun. Jadi kalau Bapak selama ini berdoa kok gak diijabah-ijabah, lah emang kita siapa? Ini para nabi diijabah puluhan tahun kok. Nah kok minta 2 hari 3 hari langsung cash. Ini doa para nabi aja dikredit sama Allah Ta'ala kok. Kok kita minta cash? Ya bagaimana? Jadi antara doa ini dan lahirnya Nabi Muhammad SAW itu ribuan tahun. Zaman Nabi Ibrahim loh, Pak. Sama. Nah. Lah Rasul di sini siapa? Rasul di sini adalah gak ada lagi. Rasul yang di Arab, yang keturunan Nabi Ismail, ya hanya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu ada orang itu bingung, sehingga orang bingung ini tanya sama Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampean iki sinten? Kamu ini siapa sebenarnya? Maka dijawab Nabi, wa ukhbirukum, nah aku mengabarkan kepada kamu, Nabi ini istilahnya pertama wujudnya ini dakwatu Abi Ibrahim. Aku adalah wujud daripada doa kakek saya Nabi Ibrahim. Doa yang mana? Yang tadi Rabbana wab'ats fihim rasulan, bangkitkan. Dan pertanyaannya sekarang, Pak, pertanyaannya apakah Nabi Ibrahim itu ketika doa minta supaya dibangkitkan seorang rasul sudah kenal sama rasul yang akan datang? Itu pertanyaan penting. Jawabannya, Pak, sudah kenal. Tidak ada satupun seorang nabi, tidak ada satupun seorang rasul kecuali kenal sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu dari mana? Baca Al Imran ayat 81. Pas Allah Ta'ala ngendawa wa id ahadallahu mitsaqan nabiyyin. Ingatlah ketika Gusti Allah mengambil perjanjian kepada para nabi dan rasul. Kenal semua. Orang ada yang nggak kenal, lah kenal semua. Itu kenapa? Karena mereka diambil perjanjian. Apa perjanjiannya? Ali Imran ayat 81. Nanti ketika aku bangkitkan seorang rasul yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tu'minun nabi wa la tansurunna. Maka kamu wajib beriman dan wajib menolongnya. Nah, itu ceritanya begitu, Pak. Makanya para anbiya itu kenal. Wahwal khamis min ahadisin taqwa. Ini ceritanya begitu, Pak. Jadi ada sebuah riwayat di sini terakhir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni Abdullah wa khatamun nabiyyin." Aku ini hamba Allah dan aku penutup para nabi. Lah itu Allah Ta'ala menetapkan itu. Wa inna Adam lamun jadilun fitnate. Nabi Adam masih jadi lempung, atau lempung. Tanah liat, lempung tanah liat, Pak. Jadi Nabi Adam itu masih jadi lempung, dikepel-kepel atau dikepel-kepel. Ya dikepel-kepel. Enggak semua ucapan saya harus diterjemahkan, Pak. Kepel-kepel sudah tertahu, lempung sudah jelas ini. Nah, makanya berbahasalah Jawa dengan baik dan benar ya itu, Pak. Ya. Loh kenapa? Artinya apa? Artinya kenabiannya ini sudah ditetapkan sama Gusti Allah, sedang Nabi Adam masih jadi lempung. Nah ini semua ini ngomongin apa? Ngomongin betapa besarnya, betapa agungnya, betapa mulianya kanjeng Nabi Muhammad SAW di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.